Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih. Shadaqan nabiyyu ala haditsih. Hadirin Bapak Ibu jamaah Majelis Sabtuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama, kita melanjutkan salah satu kebiasaan baik kita, yakni dengan mengkaji Islam, mengkaji syariat, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini merupakan sesuatu yang sangat berat, di sebagian saudara-saudara kita, mereka lebih semangat manakala diajak untuk berlibur. Mereka lebih semangat ketika diajak jalan-jalan. Mereka lebih semangat ketika diajak shopping-shopping. Tapi syukur alhamdulillah masih ada di antara kita yang mau melangkahkan kaki kita ke majelis ini. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk memperbaiki diri. Jadi ngaji yang pertama tujuannya memperbaiki diri, supaya dapat pahala Pak Ustadz, itu nomor 2. Kalau mau dapat pahala cukup kita banyak baca Al-Quran di rumah, selesai. Kalau kita mau dapat pahala cukup kita banyak bersolawat di rumah, selesai. Tapi tidak hanya pahala yang kita harapkan dari kita ngaji ini, melainkan agar kita semakin paham agama Allah Subhanahu wa taala, semakin paham hukum halal dan haram, semakin mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kita ngaji yang pertama tujuannya adalah agar kita belajar, agar kita mengerti syariat. Kalau urusan pahala itu yang kedua. Sehingga salah kalau misalnya ditanya ngapain ngaji supaya dapat pahala, salah kaprah. Ngapain ngaji supaya ngerti kita ini hamba Allah, kita harus tahu aturan Allah, kita umat Rasulullah harus tahu ajaran Rasulullah. Sebab begitu banyak sekarang ini orang mengaku umat Rasulullah tapi tidak mengerti ajaran Rasulullah, mengaku sebagai hamba Allah tapi tidak mengerti apa saja syariat Allah. Sehingga ketika suatu waktu ada orang yang menunjukkan ini loh ajaran Allah, ini loh ajaran Rasulullah, kaget dia. Dirasanya kok saya baru tahu? Ya karena memang nembe ngaji. Kok tadi zaman dulu saya nggak ngerti? Ya karena zaman dulu nggak ngaji. Saya ngaji kok iya cuma ngaji Quran saja, cuma baca sholawat saja, zikir-zikir saja. Tapi terkait dengan syariat, apa itu syariat? Aturan. Ternyata masih banyak yang belum mengerti. Maka di majelis Sabtuan ini insya Allah kita dua-duanya dapat. Ilmu kita dapat, pahala pun kita dapat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Berikutnya kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana tema yang tersebar di informasi bahwasanya tema yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini adalah terkait dengan tradisi, adat, istiadat yang halal dan yang haram, yang boleh dan yang tidak boleh. Ternyata Islam pun mengatur tradisi, mengatur adat, mengatur budaya, mengatur apa yang menjadi kebiasaan di tengah-tengah manusia. Banyak orang menganggap Islam itu hanya sholat, Islam itu hanya puasa, Islam itu hanya haji, Islam itu hanya zakat. Padahal bukan hanya itu Islam.
Ketika Islam digambarkan bahwasanya Islam itu hanya sholat, zakat, haji, umroh, betapa kecilnya Islam ini. Padahal Islam ini adalah agama yang agung, yang Nabiullah Muhammad dan para sahabatnya menyebutkan bahwasanya Islam sebagai agama yang dinun kamilun syamilun, agama yang sempurna dan aturan-aturannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada sedikit pun dari aspek kehidupan manusia yang tidak diajarkan di dalam Islam. Dari mulai bangun tidur, Islam mengajarkan kepada kita bagaimana caranya, bagaimana adabnya. Masuk kamar mandi, Islam mengajarkan kepada kita bagaimana cara dan adabnya. Keluar kamar mandi, Islam mengatur kepada kita bagaimana cara dan adabnya. Sampai-sampai di dalam kamar mandi, Islam pun mengatur apa saja yang seharusnya kita lakukan di sana. Islam loh. Ini menunjukkan bahwasanya Islam merupakan agama yang sempurna. Sampai-sampai urusan kamar mandi, urusan toilet diatur di dalam Islam. Apalagi masalah rumah tangga, apalagi masalah ekonomi, apalagi masalah negara. Maka kalau misalnya kita ini benar-benar aku sebagai hamba Allah, di situ kita harus sadar ada perintah Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah. Apa itu kafah? Totalitas. Kita kalau sudah masuk Islam ya Islam semuanya. Jangan setengah-setengah. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah. Ari kafah teh naon maksudnya Ustaz? Menyeluruh. Ari kafah ku apa maksudnya Ustaz? Sekabehane kita sudah berislam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Berarti kita sudah resmi menjadi seorang muslim. Apakah cukup kemudian dengan bersyahadat kita sudah dianggap sebagai seorang muslim sejati? Tidak. Ada aturan, ada syariat yang mau tidak mau kita harus perhatikan. Tadi ayatnya ayat sabaraha Al-Baqarahnya Bapak Ibu 208. Nanti bisa dicek di dalam Al-Quran. Yang megang Quran dicek, yang megang catatan catat. Al-Baqarah 208 Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Jangan setengah-setengah. Contoh orang yang dalam berislam setengah-setengah tuh naon Pak Ustaz? Contoh, ada orang sholatnya cara Islam, ibadahnya cara Islam, tapi muamalahnya nggak ngikutin ajaran Islam. Contoh di antara muamalah itu apa? Berpakaian. Sholat sih sholat, tapi ini perempuan nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai kerudung. Sholat sih sholat, tapi nggak mau nutup aurat. Sholat sih sholat, tapi nggak peduli sekalipun sesuatu yang seharusnya ditutupi justru diumbar kemana-mana. Berarti ini belum kafah dalam berislam. Ada orang ibadahnya sesuai dengan ajaran Islam, pakaiannya sesuai dengan ajaran Islam, tapi cara berbisnisnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dia tidak peduli halal haram, dia tidak peduli dengan riba, tidak peduli dengan gharar, tidak peduli dengan tipu-tipu. Itu artinya dia belum totalitas dalam berislam, belum kafah dalam berislam. Ada orang dia ibadahnya sesuai dengan ajaran Islam, pakaiannya sesuai dengan ajaran Islam, cara berbisnis berniaganya sesuai dengan ajaran Islam. Ia begitu hati-hati terkait dengan rezeki yang didapatkannya. Jangankan yang haram, yang syubhat pun dia tidak mau mengambilnya. Cara menyikapi adat istiadatnya dia tidak Islami.
Baginya pokoknya semua adat istiadat ya harus dilestarikan. Pokoknya yang namanya budaya ya harus diteruskan. Bukan apa-apa Ustadz, hari ieu teh budaya nenek moyang orang. Kalau ini tuh kebiasaan orang tua baheula, jadi kita selaku anaknya ya harus melestarikan. Nah, ini berarti belum kafah dalam berislam. Oh, berarti kalau begitu Islam itu anti dengan tradisi, bukan anti. Anti dengan budaya, bukan anti. Anti dengan adat istiadat, bukan anti dengan adat istiadat, bukan anti dengan budaya, bukan anti dengan tradisi. Islam bukan. Terus mengapa Islam sampai sedemikiannya terhadap tradisi, budaya, adat istiadat? Karena Islam menghendaki kebaikan bagi manusia. Makanya sekalipun tradisi ditimbang dulu dengan timbangan syariat, ditimbang dulu dengan Al-Quran, ditimbang dulu dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ditimbang dulu. Jadi termasuk tradisi juga diatur. Ternyata tradisi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Jadi tidak digeneralisir, disamaratakan bahwasanya pokoknya yang namanya tradisi, adat istiadat, budaya nenek moyang mau tidak mau harus dilestarikan. Ingat, Islam dengan syariatnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat manusia itu penuh dengan kesempurnaan. Sementara tradisi, adat istiadat, budaya itu merupakan buah cipta daripada manusia yang tidak luput dari yang namanya salah dan kekeliruan. Contoh apa? Kebiasaan orang-orang Jawa itu dulu perempuannya kalau pakai pakaian itu pakai kemben, hadirin. Ibu-ibu tahu kemben? Pakai kemben. Kemben itu mohon maaf, pakaiannya cuma segini doang. Yang ditutup cuma segini, sedada doang. Ininya kebuka, lehernya kebuka. Kira-kira itu termasuk tradisi yang harus dilestarikan atau tidak? Termasuk budaya, adat istiadat yang harus dilestarikan atau bukan? Bukan. Kalau konsisten Bapak Ibu sekalian di sini mengatakan kita harus melestarikan tradisi, kebiasaan, adat istiadat nenek moyang kita, termasuk cara berpakaian. Tapi kenapa sekarang nggak ada yang mau pakai pakaian kemben kayak gitu? Kita harus melestarikan tradisi, kebiasaan nenek moyang kita. Kalau begitu kebiasaan nenek moyang khususnya ibu-ibu lagi nih, biasanya orang zaman dulu itu nginang. Ngerti nginang? Ngerti nginang isik. Kenapa sekarang nggak ada yang nginang lagi? Dulu kalau ada orang nikahan itu pakainya pakai apa? Gelung. Ngerti gelungan? Gelung. Sanggul. Sanggul. Di sini ada nggak anak-anak perempuan yang nikah pakai gelung, pakai sanggul? Nggak ada. Oh, berarti kita tradisinya gimana? Ya itu dia. Kita meninggalkan syariat, kita akan berdosa. Kita meninggalkan adat istiadat, dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Kita enggak taat terhadap syariat, dosa atau tidak? Dosa. Kita enggak taat terhadap adat istiadat, dosa atau tidak? Tidak dosa. Jadi sekalipun Bapak Ibu sekalian yang perempuan nih pas nikah enggak pakai sanggul, enggak pakai gelung lagi, ya enggak dosa, enggak apa. Kalau misalnya enggak nginang lagi, ya enggak dosa, enggak apa. Nah, kita timbang nanti nih di sini, ya timbang secara syariat bagaimana terkait dengan tradisi, budaya, kebiasaan yang selama ini ada di tengah-tengah masyarakat kita. Nanti barangkali ada yang ingin tanya, silakan tanya. Dan sekedar informasi, pengajian ini juga dilakukan secara online. Bapak Ibu sekalian bisa cek di akun YouTube Masjid Aba, banyak yang menonton di sana secara online juga. Silakan yang online mau tanya, silahkan diketik saja. Baik hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka dengan segala tradisi budaya yang ada di tengah-tengah mereka, ketika didakwahi oleh Nabi agar mereka mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, apa jawaban mereka?
Bapak Ibu sekalian bisa cek dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 170 dan Quran surah Luqman ayat ke-21. Silakan yang mau Al-Quran boleh ambilin Al-Qurannya, yang ada terjemahnya boleh lihat. Di dalam Al-Baqarah 170 dan surah Luqman ayat ke-21. Kebiasaan orang-orang Mekah jahiliyah ketika mereka didakwahi oleh Allah dan Rasulnya agar mereka tidak larut dengan segala adat istiadat yang biasa di tengah-tengah mereka. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Dan ketika mereka dikatakan ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Maksudnya ikutilah syariat Islam, ikutilah aturan-aturan Islam. Apa jawaban mereka? Bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Ternyata ini kalimat yang biasa diucapkan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi kalau sekarang ini ada orang yang diingatkan, Bu, jangan kayak gitu sih Bu. Udah jangan pakai adat-adat macam-macam kayak gitu. Wah, wong zaman bengene kayak mengkene aja berieu maning ya Ibu loh. Ya, ini sebetulnya kalimat klasik. Jangan kayak gitu sih Bu. Ya, orang zaman bahalannya ada kieu. Orang oge harus kieu deui. Orang zaman dulunya seperti ini, maka saya juga harus seperti ini. Jadi sebetulnya kalimat-kalimat semacam itu kalimat klasik. Kalimat yang sudah sering diucapkan oleh orang-orang Mekah jahiliyah. Apa jawaban mereka? Bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat di dalam Quran surah Luqman 21-nya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Dan ketika diseru kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang sudah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang telah kami dapati dari bapak-bapak kami. Ini orang-orang budayawan garis keras. Budayawan garis keras. Wis pokoknya zaman bahlanya tia, abdi harus kieu deui. Garis keras. Maka hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah mengatakan di sini, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah mereka, apa yang diikuti oleh mereka dari nenek moyang mereka, tidak sadar bahwasanya setan menyeru mereka kepada azab yang begitu panas luar biasa. Itu Quran surah Luqman ayat berapa tadi hadirin? Ayat 21. Di ayat ke-170 surat Al-Baqarahnya ini dikatakan, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengerti apa-apa, wala yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Orang tuanya zaman dulu enggak sekolah, orang tua zaman dulu enggak ngaji, orang tua zaman dahulu enggak ngerti syariat, sehingga wajar saja apabila seperti itu. Dan kita sebagai anak keturunannya, apakah harus seperti itu juga? Nah, kita timbang semuanya dengan syariat. Fazinu bimizanis syariah. Makanya kata Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami Al-Baghdadi pernah mengatakan, idza ra'aitar rajula, apabila engkau melihat seseorang yamshi fil hawa'i, ia bisa terbang di udara, wa yamsi fil ma'i, dan dia bisa berjalan di atas air, jangan kemudian engkau langsung katakan bahwa wah dia wali tuh, wali bisa mabur, bisa melakukan dhuwur banyu wis wali lah kamaring. Jangan, kata Imam Abu Yazid Al-Bustami Al-Baghdadi.
Ketika engkau melihat ada orang bisa terbang, ketika engkau melihat ada orang bisa berjalan di air, engkau melihat bisa ada orang yang bisa ngilang, jangan buru-buru engkau mengatakan bahwa dia itu adalah wali. Jangan, kata Imam Al-Bustami. Fazinu bimizanis syariah. Timbang dulu dengan timbangan syariat. Dia sholat enggak? Dia puasa enggak? Dia haji enggak? Dia memperhatikan halal dan haram enggak? Dia nutup aurat enggak? Kalau dia enggak nutup aurat, kalau dia enggak sholat, kalau dia enggak peduli halal dan haram, kalau dia hidup semau sendiri, sekalipun dia bisa terbang, sekalipun dia bisa berjalan di atas air, sekalipun dia bisa ngilang, maka jangan berani-berani kita mengatakan bahwa dia termasuk waliyum min auliyaillah, wali di antara wali-walinya Allah. Jangan. Wali, iya, duduk wali Allah, tapi terus wali apa? Wali setan. Sekarang itu lagi muncul banyak di mana-mana. Orang nggak pakai baju, melakukannya cepet ya bisa ngilang. Wali disembah-sembah. Beberapa tahun yang lalu ada orang dia safar dari Jawa Timur nggak tahu kemana, jalan di sepanjang jalan di Pantura. Joko siapa itu? Hah? Bukan Joko Tingkir, Joko Kendil, Pak Kidim tahu? Joko Kendil, wali. Ya Allah, wong kita kepada angel-angel Joko Kendil ya. Kita saja nggak bisa ngelihat, padahal aslinya si dia itu bisanya jalan nggak capek-capek. Dia itu naik macan putih, arpira pujarira, naik macan putih ya. Ya Allah, dilihat dulu dia sholat enggak? Dia nutup aurat enggak? Dia taat enggak terhadap syariat? Kalau enggak taat bukan wali Allah. Jadi wali itu ada dua. Ada wali Allah, ada wali setan. Oh, ada tiga ustaz. Satunya wali murid, wali siswa. Saya jangan maning urusannya. Wali santri, golongannya wali kota. Paido golongannya. Iya, wali kota Cirebon. Jadi hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Imam Abu Al-Baghdadi, zani syariah. Timbang dulu dengan timbangan syariat. Ini orang sedikit-sedikit wali. Ada orang rambutnya gondrong, nggak suka mandi, nggak pakai baju, cuma pakai kolor doang, duduk di atas panggung. Ini wali. Wali apa? Ditimbang dulu dengan timbangan syariat. Orang yang bisa terbang, orang yang bisa ngilang, orang yang bisa jalan di atas air saja. Kalau dia nggak sholat, kalau dia nggak ngikut syariat, kalau dia nggak nutup aurat, tidak pantas kita menyebutnya sebagai wali. Apalagi orang yang nggak bisa ngilang, nggak bisa terbang di udara, nggak bisa jalan di atas air. Timbang dulu dengan timbangan syariat. Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami. Dan ketika ternyata ditimbang, dilihat orangnya nih, dia bisa terbang, dia bisa lari di atas air, bisa berjalan di udara, bisa ngilang. Ketika ditimbang, bagaimana sholat enggak orangnya? Sholat Ustaz. Puasanya gimana? Wah, puasanya apalagi. Ngajinya gimana? Wah, ngajinya wakal. Auratnya ditutup. Wah, ditutuplah, tertutup dia Ustaz. Wakal dia, bener. Barangkali nyari makannya, dia hati-hati sekali. Jangankan yang haram, yang syubhat saja dia enggak mau ambil. Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, fa'lam annahu waliyyum min auliyaillah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dia itu adalah wali di antara wali-walinya Allah. Jadi hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, timbangan yang pertama adalah timbangan apa yang harus dilakukan? Timbangan syariat, bukan yang lain. Jadi walaupun hebat, walaupun gagah, bisa terbang, enggak sholat, bukan wali Allah. Ya, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini dikatakan awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Banyak orang yang mereka senantiasa latah ikut-ikutan kebiasaan nenek moyang, ikut-ikutan kebiasaan orang-orang zaman dulu. Padahal orang-orang zaman dulunya mereka enggak ngaji, enggak ngerti, enggak sekolah. Oh, biasanya orang zaman dulu itu lurus. Ya, makanya ditimbang dulu. Kita lihat dulu tradisinya, adatnya seperti apa. Contoh,
ada kebiasaan orang bikin patung. Ini lagi rame ini, baru beberapa tahun yang lalu udah rame. Ada salah seorang pejabat kita yang senang bikin patung. Kira-kira patung ini adat, tradisi, budaya atau bukan, hadirin? Hah? Patung tradisi, adat istiadat, budaya atau bukan? Tradisi. Tapi pantaskah kita seorang muslim melestarikannya? Tidak. Oh Ustadz, yang penting kan nggak disembah Ustadz. Yang penting nggak apa tadi? Nggak disembah. Bikin patung wayang, patung semar, patung ula, patung kodok, patung menyawak, macam-macam. Yang penting kan nggak disembah. Bukan masalah yang penting nggak disembah atau bagaimana, tapi ini terkait dengan syiar. Syiar teh naon maksudnya Ustaz? Syiar teh artinya promosi. Patung itu kebiasaan orang-orang Buddha, kebiasaan orang-orang Hindu. Kalau kita ikut-ikutan bikin patung berarti kita sama saja mempromosikan apa yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Padahal kita diharamkan untuk mensyiarkan segala sesuatu yang itu mempunyai nilai yang ibadah di mata orang agama lain. Tapi kita bukan untuk disembah, iya bukan disembah ge, sarwa keneh. Itu namanya mensyiarkan. Padahal kita kalau mau mensyiarkan, ya syiarkan saja apa yang menjadi kebanggaan kita sebagai umat Nabi. Seperti halnya di Cirebon, masuk Cirebon dari mana itu ada tulisan Asmaul Husna. Palimanan atau dari mana tuh? Palimanan, di tengah jalannya ada Asmaul Husna, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, seterusnya. Itu yang harus kita syiarkan. Itu yang menjadi milik kita. Bukan yang dilestarikan, bukan yang dipromosikan patung. Oh tapi ini kebiasaan orang Sunda baheula Ustaz. Iya tapi sebelumnya nggak ada, kenapa sekarang diadakan? Sesuatu yang sudah biasa umat Islam yang nggak ada patung, udah berjalan baik-baik aja, tiba-tiba dimunculkan patung-patung di situ. Itu berarti sama saja mau merubah apa yang sesungguhnya sudah ada di tengah Islam. Ya, terkait dengan patung ini bukan hanya sekedar disembah atau tidak disembah, tapi terkait dengan syiar. Seperti halnya salib, patung salib. Kita di dompet kita atau di rumah kita masang salib, boleh atau tidak? Kan nggak disembah, boleh nggak? Nggak boleh. Yang penting kan nggak disembah Ustaz. Yang salah kan kalau disembah. Itu salah tuh Ustaz. Yang penting kan kita masih nyembahnya Allah. Yang penting kita nyembahnya Allah Ustaz, bukan nyembah ke salibnya. Walaupun nggak nyembah salib, masih nyembahnya Allah, kita mengadakan salib berarti sama saja mensyiarkan apa yang menjadi simbol-simbol peribadatan mereka, dan ini haram hukumnya. Makanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika dakwah dan kemudian beliau kuat dengan apa yang dimilikinya, kemudian Rasulullah menghancurkan berhala-berhala, patung-patung yang ada di sekitaran Ka'bah. Nggak ada lagi istilah, Muhammad, ini kan hasil buah karya dari para pendahulu kita, seharusnya kita simpen saja, kita pojokin saja, kita lestarikan. Nggak ada, hancurkan sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita tidak boleh mensyiarkan. Kalau di Bali misalnya, silakanlah di Bali, mereka mayoritas Hindu, silakan. Tapi di tengah-tengah mayoritas Muslim, maka tidak sepantasnya kita mensyiarkan, mempromosikan apa-apa yang menjadi simbol bagi orang-orang di luar Islam. Memang patung tradisi, budaya, adat, tapi bukan termasuk adat tradisi budaya yang pantas untuk dilestarikan oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, yang penting nggak disembah. Ini pernyataan klasik juga hadirin. Bapak Ibu bisa lihat dalam Quran surah Az-Zumar ayat ketiga. Catat. Surat Az-Zumar ayat ketiga. Jadi
kebiasaan orang-orang Mekah jahiliyah yang mereka senang bikin patung. Mereka diingatkan sama Nabi, jangan ngituin patung-patung sih, kata Nabi, jangan. Apa jawaban mereka? Ini jawabannya kemudian diabadikan di dalam Quran surah Az-Zumar ayat ketiga. Jawaban mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami, hai Muhammad, tidak menyembah patung-patung itu, hai Muhammad. Kami tidak menyembahnya. Kami menjadikan patung-patung itu hanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kami dengan sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata hadirin, jadi ucapan-ucapan semacam itu ucapan-ucapan jahiliyah. Sekarang banyak tuh. Yang penting kan gak disembah. Kalau yang penting gak disembah, orang-orang Mekah jahiliyah pun mereka bilangnya gitu. Ma na'budum. Silakan lihat Al-Quran yang ada terjemahnya kalau gak percaya. Lihat Al-Quran yang ada terjemahnya supaya bisa baca sendiri langsung. Kami tidak menyembah mereka, ma na'buduhum. Kami hanya menjadikan mereka sebagai sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebagian orang yang dia baru merasa mantap ibadahnya kepada Allah kalau ada patungnya. Kalau sekarang saya kalau misalnya itu dengan seni, maka saya merasa menyatu dengan alam, menyatu dengan Sang Pencipta. Artinya patung-patung itu dijadikan sebagai wasilah, sebagai sarana, perantara. Maka nggak boleh. Tapi gimana lagi Pak Ustadz ya? Wong ini udah kebiasaan. Bukan masalah gimana lagi. Kalau kita benar ngaku umat Nabi Muhammad, kita seharusnya taat dengan apa yang sudah diajarkan olehnya. Seberat apapun, seangel apapun, sehese apapun, taat. Sehingga kalau misalnya adat bertentangan dengan syariat, maka yang harus kita ikuti adalah syariat, bukannya adat. Ya, jelas ya. Sesuai dengan syariat atau tidak? Enggak sesuai, tinggalkan. Patung. Contoh laginya apa hadirin? Contoh laginya biasanya adat istiadat kita. Contoh lagi, tradisi orang-orang Jawa misalnya. Tradisi orang-orang Jawa ketika mau nikah itu pakai hitung-hitungan bapak anaknya sapa arane pak, arane Kasmin, salone sapa arane. Ya, berarti itu harus, bukan harus. Hanya kalau kita mau mencontoh Nabi, ya bulan Syawal. Enggak wajib. Kalau enggak bulan Syawal nantinya celaka. Nantinya yang kondangannya sedikit, nanti enggak banyak modal. Wah, bukan ke situ arahnya. Tapi arah kesunahan kalau kita memang mau mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hitung-hitungan kejawen, hitung-hitungan pernikahan, hitung-hitungan perjodohan, itu tradisi, itu kebiasaan di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi apakah kita harus lestarikan itu? Tidak. Kenapa? Karena di dalam Islam kita diajarkan bahwasanya semua hari itu baik kecuali hari kiamat saja. Semua hari baik. Kalau hari kiamat Pak Ustadz, yang kemana hari kiamat sih? Semua itu hari baik. Cuma bagi PNS hari terbaik itu hanya hari Sabtu dan hari Minggu saja. Makanya kalau ada orang, saya pas nikahin anak saya, yang kondangannya sedikit, yang datangnya sedikit, wah berarti gara-gara nggak ngitung-ngitung pakai dukun ini. Bukan, bapaknya nikahinnya hari apa? Nikahin anak saya hari Senin. Ya nyata bae, wong pada menggawe pada sekolah.
Pada beli kondangan kayak mengonsi. Kalau mau hari Sabtu, hari Minggu. Bukan jari dukune, tak Pak Ustadz, bukan jari dukune. Kita pakai logika saja. Orang kalau Sabtu itu udah libur, apalagi Minggu libur. Nah, kalau misalnya kondangan juga semangat kondangannya, nggak mikirin yang lain. Kok gitu Ustadz? Ya, soalnya saya bentar lagi juga kondangan ke Gunung Jati. Pantesan, ya itulah dia. Jadi hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syariat harus di atas adat. Ayat suci harus di atas ayat konstitusi. Contoh lain apa? Tradisi adat istiadat yang menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat kita. Tradisi nyimpen sesajen ketika ada hajatan atau ketika pembangunan rumah. Di beberapa tempat kalau misalnya membangun rumah ada sajennya, ditaruh di pojok. Ada kopi pahit, ada udut serutu, ada kembang, ada bekakak ayam kadangkala. Tujuannya apa? Enggak keselamatan ya Pak Ustadz. Bisanya kayak gini gimana? Ya supaya selamat, supaya lancar pembangunannya Ustadz. Emang kalau kayak gini gimana? Nanti pamalin. Kenapa bisa gitu? Karena orang zaman dulunya udah kayak gini. Nyatoli lu. Berarti ngikutinya kebiasaan orang zaman dulu. Memang itu adat, memang itu kebiasaan, memang itu tradisi. Tapi kita timbang apakah pantas tradisi semacam itu kita lestarikan? Tidak. Apa yang menjadi problematikanya? Yang pertama, yang paling kasat mata adalah tabdzir. Apa hadirin? Tabdzir. Apa itu tabdzir? Tabdzir itu memubazirkan harta, memubazirkan makanan. Beli koci, beli nagasari, beli lemper, bukannya buat fakidim, bukan buat Habib Haddad di sini santri. Enggo setan merkayangan. Pantesan santri ya pada gering, setannya pada lemu. Ngeket halimnya. Tabazir, memubazirkan harta. Bikin kopi, gelasnya disiapin, kadang-kala ada uangnya juga, ada uangnya dibikin klebet, dibikin bendera itu. Itu tabazir, memubazirkan harta. Apa kata Allah terkait dengan tabzir ini? Innal mubazirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang sering berlaku mubazir itu menjadi temannya setan. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak dijadikan temannya setan? Mau nggak dianggap sebagai CS-nya setan? Mau nggak dianggap sebagai bestinya setan? Ya, tuh. Nggak mau Halim? Jadi bestinya setan mau nggak? Kalau makan harus habis. Makan nggak habis. Habis nggak kalau makan di sekolah? Habis sama tepak-tepaknya. Bagus. Jangan. Yang pertama tabdzir. Kadang-kadang saya ngelihat seperti itu hadirin. Bikin sesajen, bikin ketan, bikin nagasari, bikin koci, ditaruh di pojok rumah. Tujuannya apa? Buat sajen. Pak Ustadz, sajen apa? Merkayangan. Ini merkayangan sajen. Padahal nggak pakai seperti itu juga bisa. Kayak kita ini lagi membangun ini buat asrama santri putri nih di samping. Coba ada sajennya nggak kira-kira hadirin? Dem, mana pakai dem? Habib, Haddad, ada nggak sajennya? Nemuin, dicari di sudut-sudut ada sajennya nggak? Nggak ada. Lancar nggak pembangunannya? Alhamdulillah. Sajen, duduk-duduk sajen. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita kalau misalnya mau membangun rumah cukup berdoa, cukup dibacain sholawat, malam-malam dikelilingin sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau enggak sallallahu ala Muhammad banyak-banyak doa, ya Allah semoga cepat selesai. Allahumma lancar, Allahumma lancar, Allahumma lancar. Didoain aja. Ud'u ilallahi. Berdoalah engkau kepada Allah. Ud'uni astajib lakum kata Allah. Memintalah engkau kepadaku niscaya aku akan mengijabahmu. Oh Ustaz, tapi kan harus pakai wasilah. Wasilah yang bagaimana? Ya itu kan ayat Allah. Wabtaghi ilallahi bil wasilah. Mintalah kepada Allah dengan perantara. Tapi perantara yang dibenarkan secara syariat. Perantara yang dibenarkan secara syariat apa? Yang pertama dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya orang doa, ketika berdoa itu diawali dengan sholawat dulu di mana-mana. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad. Pakai sholawat dulu. Karena sholawat menjadi wasilah. Beberapa ulama menyebutnya sebagai miftahud doa, kuncinya doa. Siapapun orang berdoa pasti ada sholawatnya. Bahkan ketika sholat pun ada sholawatnya. Kapan kita membaca sholawat di dalam sholat kita? Ketika kita membaca tahiyat awal dan tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca sholawat. Sholawat apa namina eta teh di sholat teh sholawat naon namina? Sholawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah. Kenapa disebut sebagai sholawat Ibrahimiyah? Karena di situ digabung bersolawat kepada Nabi dan bersolawat kepada Nabiullah Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sholawat. Jadi wasilah, perantara, tawasul yang pertama yang disyariatkan adalah sholawat. Luar biasa sholawat ini. Kadangkala ada orang-orang yang ketika berdoa bingung mau minta apa lagi. Saking malunya, ya Allah, ya Rabb, saya ini belum sempurna ibadah saya, belum sempurna ketaatan saya, tapi begitu banyak permintaan saya kepadamu, ya Allah, ya Rabb. Sehingga ketika disuruh ente doa, coba doa, diem, malu dia mau minta-minta kepada Allah. Maka disitulah ada doa yang mustajabah. Apakah itu? Yakni bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diem, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Makanya saya kalau keliling ke area pondok, ke area bangunan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca solawat kepada Nabi. Berdoanya gimana Ustaz? Doanya udah waktu sholat, tinggal dibuka saja kunci-kuncinya dengan solawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Banyak-banyak solawat kepada Nabi. Kita lagi ngincer apa? Solawatin. Kita pengen ruko, beli ruko, solawatin. Kita mau beli motor baru, solawatin. Mau beli mobil baru, solawatin. Habib lagi ngincer pengen nikah sama awewe, solawatin. Disolawatin. Banyak baca solawat. Ada anjuran banyak-banyak baca solawat. Kenapa? Karena memang solawat itu merupakan tawasul yang utama. Yang kedua, tawasul kepada siapa? Tawasul kepada orang-orang soleh yang masih hidup. Tawasul ke orang soleh masih hidup. Bukan tawasul ke orang soleh yang udah meninggal dunia, bukan. Ini ada orang mau nikah, mau punya hajat, datang ke kuburan keramat, minta-minta ke kuburan keramat. Mbah, isun sukiki pengen ngawinakan anak wadone isun, mbah. Njaluk dongane, mbah, semoga kang kondangane akeh. Enggak boleh. Tapi mintanya ke wali, Ustaz. Walaupun ke wali, ke kuburan para wali enggak boleh. Saya enggak nyembah kuburan wali, memang. Saya hanya menjadikan dia perantara agar saya didekatkan kepada Allah. Enggak boleh, itu kebiasaan ucapan orang-orang jahiliyah. Kalau mau ziarah ke kuburan para wali cukup mendoakan saja, bukan minta-minta. Oh, tapi mintanya sih saya langsung sama Allah, Ustaz. Cuma ini sih jadi perantara saja, enggak boleh. Walaupun ke kuburan orang soleh enggak boleh. Kuburan wali enggak boleh. Kalau ziarah cukup doakan saja. Di situ kita bermuhasabah. Kita napak tilas bagaimana perjuangan para wali ketika mereka memperjuangkan agama Allah di tanah Jawa ini. Jangan minta-minta. Boh, minta jangan. Tawasul kepada orang soleh yang diperbolehkan, yakni orang soleh yang masih hidup. Di sini ada Zaki. Zaki mau nikah nih. Bulan depan datang ke orang soleh, ke gurunya, ke ustadznya, ke kiainya. Ustadz, minta doanya. Gimana sih Jak? Saya mau nikah Ustadz. Kapan Jak? Nanti bulan depan Ustadz. Minta doanya Pak Ustadz. Insya Allah didoain. Calonnya udah ada belum Jak? Belum ada. Calonnya belum ada, minta didoain. Kumaha ya maksudnya teh? Hah? Ya Allah, ya Rabb.
minta doa perantara orang soleh yang masih hidup. Dan dianjurkan, bukan wajib, dianjurkan ketika datang ke kiai, ke ustadz, ke orang soleh, bari gegawan apa apa. Jangan lambean gerana baik. Jalan-jalan pada mawai makanan ayam bakar, ayam goreng, sambal terasi. Main ke kiai, main ke ustadz, beli gawa apa-apa. Sekali gawa cuma rengginang bae karo semprong. Gawean wong kali kowa. Ya Allah. Kita minta orang-orang soleh agar menjadi wasilah, sarana tawasul kita. Minta didoakan. Itu kan boleh tuh. Berikutnya apa? Tawasul yang dibenarkan, tawasul melalui amal soleh. Kita menyebutkan cukup hanya ketika kita berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Misal kita ini sudah berbuat baik, sholat kita sudah rajin, bahkan ibadah-ibadah sunnah juga kita lakukan, infak sodakoh kita sering kita lakukan. Ternyata ada doa kita yang tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat kita boleh meminta kepada Allah seraya kita mengucapkan kembali kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Ya Allah, ya Rabb, saya ini sudah rajin sedekah ke sana kemari, ya Allah. Saya ini sudah infak kepada si fulan, saya sedekah kepada si fulan, saya memberi kepada si fulan. Ya Allah, semoga melalui amal soleh saya itu, ya Allah, menjadi wasilah agar dikabulkan permintaan saya kepadamu, ya Allah. Boleh itu dilakukan. Yang penting ketika kita cuma berduaan dengan Allah. Jangan ketika rame di masjid imam pakai mic, ya Allah ya Rob, amin. Isun wis dadi wong soleh ya Allah, amin. Tolong kabulakan ya Allah, amin. Isun wis sedekah ya Allah, zakat berbagi karo rangda ya Allah, amin. Jangan. Boleh disebutkan tapi hanya berduaan dengan Allah. Inilah yang pernah dilakukan dulu. Ketika ada orang-orang soleh, dia terkurung di dalam gua. Ketika terkurung di dalam gua, mereka dibukalah sesuatu yang menutupi gua itu, batu yang besar itu, mereka tidak bisa melakukannya. Maka masing-masing mereka kemudian bertawasul dengan amal-amal baik yang telah mereka lakukan. Tapi doanya mojok, ya Allah, saya ini sering ngasih minum ke ibu saya, ya Allah. Kalau saya ada di sini nanti gimana ibu saya, ya Allah? Nggak ada yang ngurus, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lama kelamaan terbuka gue. Tawasul yang dibenarkan kepada Nabi Muhammad, tawasul melalui doa orang-orang soleh yang masih hidup, dan tawasul dengan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi kepada masalah tradisi, adat istiadat yang boleh kita lakukan, yang tidak boleh kita lakukan. Yang boleh kita lakukan contohnya apa? Contoh tradisi halal bil halal. Halal bil halal. Halal bil halal itu apakah itu diajarkan di dalam Islam? Dulu Nabi Muhammad ketika selesai lebaran kemudian ngadain halal bil halal. Seluruh keluarga besar sahabat Rasulullah, enggak ada. Halal bil halal hanya ada di Nusantara, di Indonesia. Dan itu pun hanya inisiatif daripada Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah seorang pelopor daripada Nahdlatul Ulama NU. Ketika itu terjadi gap antara para ulama dengan pemerintah. Bersih tegang, karena memang zamannya pada saat itu zaman di mana umat Islam berseteru dengan orang-orang yang berbeda ideologi. Panaslah suasana pemerintahan dengan para ulama. Maka di situ Kiai Haji Wahab Hasbullah berinisiatif mengadakan acara pertemuan antara para alim ulama dengan para tokoh di pemerintahan. Acaranya apa? Acaranya silaturahmi. Temanya apa? Halal bil halal. Ini tradisi. Oh berarti tradisi nggak boleh Ustaz kita laksanakan. Kata siapa nggak boleh? Katanya tradisi itu nggak boleh dilakukan, nggak boleh dilestarikan. Tradisi yang mana dulu? Kalau tradisi halal bil halam semacam ini merupakan tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh untuk kita melestarikannya. Boleh.
Jadi nggak bisa juga kita menentang tradisi semua, enggak. Jangan sampai salah paham, jangan sampai gagal paham. Ustadz Fahmi ini anti tradisi. Tradisi yang mana dulu? Atau sebaliknya, Ustadz Fahmi ini dia senang dengan tradisi-tradisi. Senang dengan tradisi yang mana dulu? Ini kadang-kala ada orang-orang yang menganggap saya anti tradisi, ada juga orang-orang yang menganggap bahwa saya termasuk orang yang selalu melestarikan tradisi-tradisi. Padahal tidak seperti itu. Beli seperti mengkonon, Bu. Bukan, yang mana dulu? Tradisinya nggak bertentangan dengan syariat, nggak bertentangan dengan syariat itu yang pertama. Tidak ada unsur syirik di dalamnya. Tidak ada unsur apa tadi? Syirik, tidak ada unsur menyekutukan Allah. Halal bil halal ada unsur syirik atau tidak? Enggak ada. Yang kedua, tidak ada unsur maksiat di dalamnya. Ada enggak unsur maksiatnya halal bil halal? Enggak ada. Enggak ada. Maksiat apa? Yang ada di dalamnya kumpul, ramah tamah, saling mendoakan, saling bersalam-salaman, bahkan ditambah lagi di dalamnya ada pengajian. Maksiatnya mana? Inilah yang dimaksud dengan semua tradisi, adat istiadat, budaya yang ada di tengah-tengah manusia harus ditimbang dengan timbangan syariat agama. Ditimbang dulu. Kalau ternyata bertentangan, kita tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh kita melestarikan. Contoh yang paling sering terjadi, yang ini banyak dilakukan, yang bertentangan dengan syariat agama, adat istiadat, tradisi nadranan. Saya wajib sampaikan ini. Tradisi apa hadirin? Nadranan. Biasanya orang-orang pesisir banyak nadranan. Tapi kita bersyukur kepada laut, Ustaz. Kalau bersyukur kepada laut, tinggal hasil lautnya dimasak, dibagi-bagi, sedekah, di situ diadain pengajian, cukup, selesai. Bersyukurnya seperti itu. Tapi kita biasanya ada endas kebo Pak Ustaz. Enggak apa endas kebo. Wong zaman bang ini bakal makan Pak Ustaz. Apa alasannya? Embuh isun dia cuma melu-meluan baik. Ini yang termasuk Quran surah Al-Baqarah 170, Quran surah Luqman ayat 21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ketika mereka diseru untuk mengikuti apa yang sudah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab bahwasanya cukuplah bagi kami apa yang telah kami dapati dari orang tua kami, dari nenek moyang kami. Biasa nadranan. Ustadz ini anti tradisi. Tradisi yang bagaimana? Itu nadranan. Ya karena modelnya semacam itu. Kalau syukuran diadainya pengajian, sedekah, kepala kebonya jangan dicemplungkan, nyembelih kebo, dagingnya dibagi-bagi, dimasak, nggak apa-apa. Jadi kita ini harus mengislamkan tradisi, bukan mentradisikan Islam. Ya, harus mengislamkan tradisi, jangan tradisi harus ngatur Islam, jangan. Kita lihat kalau misalnya pesta laut, subhanallah. Saya kalau pulang rumah mertua, rumah istri, itu ke Cirebon Timur sana, ngelewatnya Mundu hadirin. Mundu biasa ada namanya pesta laut, nadranan. Anehnya hadirin, di depannya itu ada endas kebo, di depannya ada endas kebo, kepalanya kebo, dimenyanin. Ada kiai yang ngeribil tasbih di bawahnya, subhanallah, subhanallah. Ya Allah, ya Rabb. Ditambah lagi sholawatan, ya Allah ya Rabb, apa model apa gini? Tapi sholawatan kan bagus Pak Ustaz, sholawatan. Iya sholawatannya bagus, tapi dicampur dengan sesajen-sesajen kayak gitu, berarti termasuk mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Dilarang oleh Allah. Bapak Ibu bisa lihat Quran surah Al-Baqarah ayat ke-42. Boleh catat. Al-Baqarah ayat berapa tadi? 42. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah engkau mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Jangan kau campur adukan antara yang baik dengan yang tidak baik. Sholawatannya baik, tapi sajen-sajennya enggak baik, endas kebonya enggak baik. Itu termasuk mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dilarang. Itu kalau saya lewat, itu macetnya panjang hadirin. Di depan ada endas kebo, di belakangnya ada yang sholawatan, di belakangnya ada yang dangdutan, ada yang lagi pada mabok, laki-laki perempuan.
Di belakangnya ada yang sholawatan lagi, terus ada yang lagi mabok laki-laki perempuan. Subhanallah. Ini tradisi macam apa kalau semacam ini? Kira-kira pantas atau tidak untuk dilestarikan tradisi seperti ini hadirin? Enggak pantas, haram hukumnya. Bukan masalah anti nadran atau bagaimana. Bisa enggak coba nadran itu dirubah, diganti dengan yang bermanfaat? Pengajian, istighosah, doa bersama. Enggak usah ada dangdut-dangdut, enggak usah ada mabok-mabok, enggak usah ada sesajen. Bisa enggak dirubah? Dan itu menjadi kewajiban orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak tradisi lain, banyak sekali, Masya Allah, yang sebetulnya ini menjadi tanggung jawab orang-orang yang mengerti, menjadi tanggung jawab para kiai, para ustadz, agar mau menyampaikan kepada masyarakatnya. Hanya banyaknya kiai ustadz itu nggak berani menyampaikannya. Wedi je Pak Ustadz disuruh aku karena diomong garis keras. Bukan masalah takut atau garis keras atau bagaimana, bukan. Yang namanya hak harus dikatakan hak, yang namanya batil harus dikatakan batil. Ya, tradisi ada yang halal, ada juga yang haram. Kita harus menimbangnya dengan timbangan syariat agama. Ada contoh lain. Kebiasaan orang Bali, hadirin, kebiasaan orang Bali. Ada tradisi namanya tradisi omed-omed. Mohon maaf ini agak sedikit dewasa. Ada kebiasaan omed-omed. Apa itu omed-omed? Omed-omed itu ciuman laki-laki perempuan, bebas mau milih siapa saja. Tradisi apa namanya hadirin? Omed-omed. Masya Allah. Amin, amin. Tradisi omed. Ini di Bali Pak Bu. Ini di Bali. Terbuka. Jadi laki-laki perempuan adep-adepan, banyak di situ ratusan. 1, 2, 3, seolie baik. Seolie baik. Olie aju ya aju, olie rang dan ini ya rang dan ini olie enggak teman. Ya harane ka seolie baik, seolie baik. Ini dianggapnya sebagai tradisi. Tapi apakah tradisi ini tradisi yang pantas untuk dilestarikan oleh umat Islam? Tidak pantas. Omen-omen subhanallah, ada di beritanya di Trans 7 ada. Subhanallah. Semua pokoknya kita harus melestarikan tradisi. Emang ente tradisi kayak gitu mau dilestarikan? Sekalipun ente sendiri orang Bali, kalau ente orang Islam tidak boleh melestarikan tradisi yang semacam itu. Ya, jelas atau tidak? Tradisi apa namanya tadi? Omed. Langsung hafal bae ya omed. Subhanallah. Ya, jadi siap-siap laki-laki, perempuan siap-siap 1, 2, 3, langsung solie baik. Subhanallah. Ada lagi, ini terkait dengan pakaian. Di Papua itu ada kebiasaan pakaiannya, Papua pedalaman. Itu kebiasaan mereka pakaiannya, mohon maaf. Yang laki-laki itu cuma pakainya pakai koteka. Pakainya pakai apa hadirin? Koteka. Jadi laki-laki itu nggak pakai baju, nggak pakai celana, pakainya koteka. Koteka itu apa? Bambu pring yang agak panjang, hanya digunakan untuk menutupi kemaluannya saja. Jadi kemana gondal gandul, ditutup cuma nganggo pring bae. Menurut orang-orang liberal, oh ini kekayaan budaya kita yang harus dilestarikan. Kita harus bisa membedakan mana yang termasuk budaya dan mana yang termasuk kebodohan. Orang yang ngerti, orang yang berpendidikan harusnya mengingatkan itu tuh nggak baik, itu nggak benar, bukan malah dilestarikan. Dengan melestarikan berarti sama saja kita membiarkan mereka tetap berada dalam kebodohan. Jadi kita orang yang terpelajar, orang yang ngaji, orang yang ngerti, harus bisa mengidentifikasi ini termasuk tradisi budaya, ya apa ini termasuk karena kebodohan. Kalau modelnya semacam itu kebodohan. Kalau kebodohan ya kita harus mengingatkannya, harus meluruskannya. Bukan malah ini tradisi supaya banyak turis datang ke sini berkunjung, foto-foto baru mau nganggo koteka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lim jangan kayak gitu Lim jangan kayak gitu. Ya Lim ya. Jangan koteka. Ada lagi hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di Maluku atau di mana? Di Manado itu.
kebiasaannya itu kalau ada orang meninggal, itu mayatnya nggak dikubur hadirin. Mayatnya nggak dikubur, di Toraja. Mayatnya nggak dikubur, tapi mayatnya ditaruh di mana? Di atas, di pohon-pohon. Kalau ada pohon paling tinggi, diyakini bahwa berarti ini dapat surga yang paling tinggi. Taruh. Itu dianggapnya sebagai tradisi. Apakah itu harus dilestarikan atau bagaimana? Oleh sebagai seorang muslim kita melestarikan atau bagaimana? Tidak pantas. Walaupun kita orang Manado, kita muslim, kita harus mengingatkan kita orang Islam gak seperti itu. Kita diajarkan kalau ada orang meninggal dunia dikubur, bukan malah ditanam, dicangkok dari bibitan pelem. Kone nongole pelem mana untuwe golongan kayak begini. Jangan, diingatkan, dinasehati. Ya, kita harus membedakan mana yang buah budaya, tradisi, mana yang murni kebodohan. Termasuk juga ada orang yang kebiasaannya itu hadirin rahimakumullah di hari-hari tertentu bikin sesajen disembah-sembah. Ada yang nyembah lukisannya Nyi Roro Kidul, ada yang nyembah lukisan Prabu Siliwangi. Nah, kira-kira ini tradisi karena bentuk budaya atau karena justru kebodohan? Kebodohan. Jangan kita harus mentoleransi indahnya perbedaan. Kita membiarkan orang yang tetap dalam keadaan bodoh, berarti hakikatnya kita sedang tidak berbuat baik kepadanya. Kita berbuat baik kepadanya dengan cara menasehati, mengingatkan. Jangan gaya sok paling toleran, sok paling terbuka, sok paling humanis. Kita kebersamaan saja, kita hormati saja. Bukan masalah hormati atau bagaimana, dinasehati. Dan orang yang dinasehatinya pun harus sadar ketika ada yang menasehati itu bukan karena dia benci, tapi justru karena dia sayang. Sama seperti halnya kita, ada teman di sampingnya ada ular kobra. Kita sebagai teman, ya jadi kono, anak ular kobra. Bukan karena benci kita teriak-teriak kepada dia, tapi karena sayang, karena khawatir dia dipatok ular kobra. Justru kalau mendiamkan saja berarti dia tidak sayang kepada temannya. Temannya di sampingnya ada ular kobra. Kita diem aja nggak ngingetkan. Sayanya nggak enak, pengen teriak-teriak tuh. Nggak enak. Iya sayanya nggak enak. Dianya soalnya lebih tua. Endah teman dipatok nih korban beli papak. Pada mati sih kalau bisa endah teman kujare. Berarti nggak sayang kalau semacam itu. Nah, jadi kita kalau ada yang mengingatkan, kalau ada yang menasehati, tanamkan di dalam pikiran kita bahwa berarti dia yang mengingatkan kita, yang menasehati kita, termasuk orang yang peduli, termasuk orang yang sayang kepada kita, dan kita tidak boleh membencinya. Wallahu a'lam bishawab.